Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita semua bisa beribadah di tempat ini, walaupun secara online maupun ibadah di normal, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, karena kita semua percaya bahwa Roh Tuhan hadir di tempat ini. Kita pujikan Roh-Mu yang hijau. Cinta
Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin mengagungkan nama Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah secara online di rumah, nyatakan kuasa-Mu juga akan memberkatimu. Kami serahkan Tuhan Yesus, jemaat yang hadir pada pagi hari ini, nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan, memimpin pujian, WL maupun singer maupun pemain musik, nyatakan kuasa-Mu dan Engkau urapi Tuhan, supaya kami menjadikan berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Saya undang sama-sama berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau senada dengan surga, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Senada dengan surga. Bebaskan
Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku yang menang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Iya. Silakan duduk untuk Bapak Ibu dan sekalian yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kita semua percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk mengurapi kita. Bahkan Tuhan telah menyampaikan mahkota kehidupan untuk kita semuanya yang ada dan percaya kepada Tuhan. Mari kita angkat suatu pujian yang berkata, mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
Kerinduan kami ya Tuhan untuk mengiringmu, melayani sampai seumur hidup kami. Karena kami yakin di akhir hidup kami ketika kami setia sampai akhir, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Dan bukan itu saja, kami akan bertemu muka dengan muka bersama. Engkau adalah Gembala Agung kami. Engkau yang dapat menyegarkan, Engkau yang membuat damai sejahtera dalam hidup kami. Dan Engkau yang dapat memberikan sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, mari Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah pada saat ini Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melayakan dan menguduskan kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan ya, sesuai dengan ada di info ya. Saya memberikan satu judul dan itu menjadi kerinduan dalam kehidupan kita dan saya. Hari ini saya memberikan tema atau judul khotbah bersukacitalah. Ya. Saya sebelum saudara bersukacita, sebelum saya menyampaikan, mungkin ada yang pakai masker, lihat samping kanan, samping kiri, berikan senyuman. Kalau yang pakai masker mantuk-mantuk saja. Ya. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Nah, kenapa kok saya ingin menyampaikan bersukacitalah? Beberapa minggu saudara mendengar tentang firman Tuhan, bagaimana kita diajarkan untuk kita bersyukur. Dan minggu kemarin salah satu dari gaya hidup kerajaan surga adalah bersyukur. Dan saya yakin salah satu lagi gaya hidup kerajaan surga adalah bersukacita, saudara. Bersukacita merupakan satu gambaran di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwasanya saya dan saudara sudah mendapatkan segala sesuatu yang dunia tidak pernah berikan. Yang jelas adalah saudara-saudara bisa beribadah pada saat ini karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena kita memiliki jaminan Allah yang besar dan Allah yang berkuasa itu memiliki rancangan atau rencana yang indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Jelas Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwasanya Tuhan memiliki rancangan yang indah di dalam kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan itu adalah untuk apa? Mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Harapan hidup kita kepada Tuhan Yesus adalah harapan yang luar biasa. Nah, itulah yang kemudian membuat kita harus bersukacita. Saya ingin mari kita akan membuka di dalam ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ayat yang cukup pendek. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang 16. Saya yakin ini mudah dihafalkan. Habis baca Alkitab ini langsung hafal ya. Langsung hafal. Karena ayat ini berbicara ya. Demikian saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Atau kita sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ayat ini cukup singkat. Dan mungkin sangat singkat. Saudara membaca dan langsung hafal. Sebenarnya mengapa ayat ini cukup singkat? Ini menunjukkan bahwa bersukacita itu bukanlah sesuatu usaha yang rumit. Jadi bersukacita itu bukanlah satu usaha yang rumit. Seperti ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Oh, berenang-renang ke tepian, bentar ya. Artinya apa? Bersakit-sakit dahulu, lalu mati kemudian. Karena saking susahnya. Nah, pepatah itu sebenarnya tidak berlaku bagi ayat ini. Karena ayat ini mengatakan bersukacitalah senantiasa, artinya gini. Mengapa ayat ini cukup pendek? Sebenarnya untuk bersukacita itu tidak diperlukan satu usaha sampai kemudian berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, tidak.
Ayat ini cukup pendek dan tidak dijelaskan sedetil-detil dengan begitu beratnya. Karena kata bersukacitalah senantiasa itu adalah tidak diperlukan usaha yang rumit, usaha yang keras. Saudara, oleh karena itulah maka kita harus bersukacita. Ada amin? Ada yang mengatakan gini, memang bersukacita itu tidak membutuhkan pengorbanan yang cukup berat, tapi memang kadang-kadang susah, Pak. Nah, justru yang gampang itu kadang-kadang bagi kita malah susah untuk kita melakukannya. Padahal ayat Alkitab katakan sudah tidak ditambah-tambahi lagi. Bersukacitalah, bukan hanya kata bersukacitalah, tapi bersukacitalah senantiasa. Artinya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bersukacita senantiasa itu berarti tidak dapat dibatasi oleh waktu, oleh keadaan. Kalau misalnya saudara sedang tanggal mudah, semua ada uang di dompet, di rekening, atau di celengan, segala sesuatunya sudah tersedia, maka itu harus membuat kita bersukacita. Tidak. Kata senantiasa itu berbicara, walaupun hari ini saudara di dompet saudara kosong, di rekening mungkin tinggal 50.000 lah, jangan ya. Mungkin tinggal 50.000 karena nggak bisa diambil lagi. Mungkin saudara, beras sudah tinggal berapa takar gitu ya. Saudara-saudara, mungkin keadaan sesuatu banyak yang mengecewakan. Istri saudara mengecewakan, suami saudara mengecewakan, anak-anak mengecewakan, tetangga mengecewakan. Jangan sampai gembala sidang saudara mengecewakan. Itu ya. Ataupun mungkin mengecewakan saudara. Tetapi itu janganlah membuat kita tidak bersukacita. Ayat Alkitab pada saat ini mengatakan bersukacitalah senantiasa, sama seperti di mana itu Habakuk dalam mengatakan kita harus beria-ria walaupun mungkin panen tidak berhasil, mungkin hasil kerja kita mungkin tidak berhasil, usaha kita mungkin bangkrut atau segala sesuatu itu semuanya mengecewakan. Tetapi dalam kitab Habakuk mengatakan, tetapi aku tetap beria-ria. Sukacita harus tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ada satu kata-kata yang saya senang. Sukacita atau bahagia adalah keputusan yang Anda buat, bukan emosi yang Anda rasakan. Sekali lagi saya bacakan. Sukacita atau kebahagiaan adalah keputusan yang Anda buat, bukan emosi yang Anda rasakan. Apa maksudnya? Kalau kebahagiaan saudara, sukacita saudara bergantung pada mood saudara, emosi saudara, maka hidup saudara sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena setiap waktu saudara pasti akan dikecewakan. Karena setiap waktu itu kenyataan itu kadang-kadang sering kali, bahkan hampir banyak kali tidak seperti apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kenyataan itu PHP, pemberi harapan palsu, gitu ya. Kalau saudara hanya bergantung kepada seperti begitu, emosi saudara kemudian bergantung dengan mood saudara. Gak punya uang, sedih. Aduh, tadi gak disapa oleh orang itu, sedih. Moodnya gak enak. Tadi masakan juga gak asin, moodnya udah gak enak. Masakan asin juga moodnya gak enak. Gak dimasak ngamuk gitu ya. Kalau saudara sukacitanya itu bergantung dengan perasaan, maka saudara tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah bersukacita. Karena kebahagiaan atau sukacita itu adalah keputusan kita. Amin. Hari ini saudara gak punya apa-apa. Mungkin saudara sudah, kayaknya kalau saya mikirkan ke depan ini, kayaknya blank, lap. Nah, firman Tuhan katakan sudah, itu enggak ada alasan saudara untuk tidak bersukacita. Firman Tuhan katakan hari ini saudara putuskan walaupun saudara enggak punya apa-apa, saudara sedang dikecewakan, mungkin datang ke gereja, mungkin tadi sedang ada sesuatu yang mengecewakan saudara. Tapi keputusan kita adalah saya tetap bersukacita. Mari 1, 2, 3 tertawalah. Gitu ya.
Ya. Kadang-kadang saudara menertawakan masalah saudara daripada saudara ditertawakan masalah saudara. Ya. Biarlah masalah saudara menangis. Jangan saudara menangisi masalah. Kalau saudara menangisi masalah saudara, saudara enggak pernah bersukacita, enggak pernah berbahagia. Biarkan masalah itu menangisi dirinya sendiri. Wah, itu kayak puisi gitu ya. Nah, bersukacita bisa dilakukan saat ini juga. Apapun keadaan saudara, bahkan dilakukan setiap waktu. Ada yang mengatakan bersukacita, untuk bersukacita itu tidak perlu membayar mahal, gratis. Ya, gratis. Sampai ada satu penelitian di satu desa, saudara-saudara, masyarakatnya itu merengut terus saja. Karena memang kebiasaan merengut di sana itu, gitu ya. Satu ketika kepala desanya itu sedang membuat satu inovasi. Kalau saya melihat masyarakat saya terus merengut terus ya, tidak pernah bersukacita, apa yang terjadi? Desanya itu nggak maju. Dan akhirnya dia membuat sayembara. Sayembaranya itu lawak, membuat stand up kayak stand up komedi gitu ya. Siapa yang kemudian bisa membuat kita semua tertawa maka akan dapat hadiah. Hadiahnya 1 gebok tanaman gitu maksudnya. Pokoknya hadiahnya sungguh menarik, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata kemudian ada banyak orang yang ikut. Dan ternyata ketika orang itu membuat seperti membuat lawak gitu. Nah, yang tadi datang itu kebanyakan merengut-merengut, bisa tersenyum semua. Ternyata ketika mereka tersenyum semua, mereka mengatakan, ternyata waktu kita bersukacita, waktu kita tersenyum, kita bisa melihat kehidupan itu lebih indah daripada memandang kehidupan dengan merengut. Ya. Dan apa yang terjadi setelah akan hal itu? Desa itu menjadi desa yang sangat maju. Orang-orangnya bersemangat. Sehingga kemudian memang benar, ada yang mengatakan seperti begini. Sukacita, orang yang bersukacita, orang itu bisa memandang kehidupan dengan optimis dan keyakinan. Kalau orang itu hidupnya senantiasa merengut, dia kehilangan sukacita, maka dia memandang kehidupan dengan tidak optimis, tetapi dengan pesimis, dengan negatif terus. Saudara juga kalau hati saudara tidak penuh sukacita, memandang orang lain selalu pesimis, memandang orang lain selalu negatif, selalu melihat perbuatan orang lain dengan pandangan-pandangan yang pesimis. Tetapi ketika kita hidup kita dipenuhi dengan sukacita, hati pikiran kita dipenuhi dengan sukacita, saudara bisa memandang orang lain dengan optimis, saudara bisa memandang kehidupan dengan penuh keyakinan. Ada amin. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Makanya kemudian ketika ini adalah kisah tentang Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus pada waktu itu memberitakan Injil di kota Filipi, apa yang terjadi? Saudara, ketika saudara membaca di dalam kitab para rasul, saudara melihat Saulus dan Silas pada waktu itu ditangkap. Dan dia dimasukkan dalam penjara bawah tanah. Wah, satu keadaan yang mungkin kalau saudara jadi Paulus dan Silas itu sangat menyedihkan. Tetapi apa yang dilakukan? Di dalam kisah para rasul menunjukkan Paulus dan Silas melakukan apa ketika dia di penjara? Dia memuji, dia bersukacita, dia meninggikan Tuhan, dia menyanyikan pujian. Paulus dan Silas ingin menunjukkan, walaupun saya pada saat itu di penjara oleh karena nama Tuhan, tetapi keadaan di penjara tidak dapat membatasi hati saya untuk bersukacita, tidak membatasi keinginan saya untuk bersukacita, tidak akan membatasi keinginan saya untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ternyata apa? Memang benar. Apa yang Nehemia katakan, sukacita kita itu adalah kekuatan kita. Ada amin? Dan ketika Paulus dan Silas menaikkan sukacita, puji-pujian sukacita, apa yang terjadi? Mujizat dinyatakan.
dalam bersukacita ada mujizat. Sukacita menggerakkan mujizat Allah. Dan memang benar, kalau saudara benar-benar menyadari sukacita itulah justru kekuatan saudara. Sukacita itu adalah merupakan cara Allah juga menolong umatnya. Kalau saudara bersukacita, saudara memandang Allah dengan penuh keyakinan. Saudara memandang Allah dengan penuh optimis. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara akan melihat kehidupan itu semuanya serba gelap, semuanya serba negatif, semuanya serba pesimis. Tetapi ketika kita bersukacita, kita mengizinkan kuasa Allah untuk bekerja sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya dalam kehidupan kita. Dan ketika Paulus dan Silas menaikkan sukacitanya, menaikkan pujiannya, seluruh penjara itu bergetar. Allah melalui malaikatnya menolong dan kemudian mengeluarkan Paulus dan Silas. Saudara, salah satu ciri orang yang bersukacita, mukanya atau wajahnya berseri-seri. Coba pandang samping kanan, samping kiri, muka belakang. Apakah berseri-seri? Ya. Jadi salah satu ciri orang bersukacita itu adalah wajahnya berseri-seri. Saudara bisa bayangkan kalau saudara terus wajahnya muram, durja. Sudah muram, durja lagi. Satu ketika mungkin ada orang yang ingin memberikan berkat kepada saudara. Tapi ketika lihat wajah saudara, tadi menggebu-gebu ingin memberikan berkatnya. Tiba-tiba lihat wajahnya penuh muram dan durja, mundur. Memang benar. Ya. Sukacita itu dapat mendatangkan berkat. Nah, makanya firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, supaya waktu Tuhan memberikan berkat pada waktunya, kita tetap bersukacita. Karena orang bersukacita itu optimis, penuh keyakinan. Jangan pada waktu saudara melihat kehidupan setiap hari dengan muram durja, dengan cemberut saudara-saudara, itu akan menutup berkat Tuhan. Nah oleh karena itu mulai hari ini, mulai pagi hari ini, sekarang coba latihan olahraga, wajahnya itu selalu berseri-seri. Mulut senyumnya itu selalu ditarik, coba mulutnya senyum gitu ya. Wah, olahraga senyum. Apalagi sekarang ini pandemi COVID-19, saudara-saudara. Salah satu yang membuat saudara mudah terkena adalah ketika saudara penuh dengan kekhawatiran, ketika saudara penuh dengan ketakutan, ketika saudara kehilangan sukacita. Filipi 4 ayat yang keempat. Mari coba kita membacanya. Inilah yang Paulus saksikan. Ketika dia ada di penjara, dia tetap menunjukkan sukacita. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kalau saudara menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Luar biasa. Saudara, waktu ditulis, Rasul Paulus waktu menulis surat Filipi dalam keadaan di penjara. Tapi dia punya pengalaman ketika dia di penjara di Filipi. Ingat jemaat Filipi, masalahmu itu dengan masalahku itu enggak seberapa. Kenapa kamu terus bermuram durja? Kenapa kamu terus cemberut? Rasul Paulus katakan, walaupun pada saat aku menulis saat ini, aku sedang ada di penjara, mungkin penjara Roma pada waktu itu menulis surat Filipi. Tetapi aku tetap menasihatkan kamu, bersukacitalah dalam Tuhan. Bahkan kemudian digarisbawahi lagi, sekali lagi, bersukacitalah. Betapa Rasul Paulus ingin menunjukkan di dalam kehidupan saya dan saudara, keadaan apapun, situasi apapun, saudara-saudara, walaupun dalam keadaan hidup yang paling bawah pun, mungkin saat ini saudara kalau roda kehidupan, saudara mungkin ada yang di roda paling bawah, gitu ya. Kalau saudara sepertinya keadaan pergumulan saudara adalah yang paling berat,
Tetapi firman Tuhan sudah sangat jelas pada saat ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Digaris bawahi, dalam Tuhan. Bukan dalam keinginan duniawi. Wah, orang lagi sumpek minum minuman. Ya kalau minum air putih nggak apa-apa. Minuman yang lain atau dengan hal yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan justru sukacita yang abadi, sukacita yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Bahkan kemudian Rasul Paulus kembali katakan, sekali lagi, hei jemaat Filipi, sekali lagi, hei jemaat di Elohim Pandaan ini, sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Orang yang bersukacita bisa menjadikan pekerjaan atau pelayanan yang paling berat apapun menjadi menyenangkan. Ya kan? Coba saudara, ibu-ibu kalau masak, makanya bapak-bapak atau anak-anak kalau ingin masakannya enak buat ibu-ibu supaya hatinya bersukacita. Ngulek lombok gitu, wah artinya bersukacita. Lombok sambalnya bisa enak, sayurnya itu bisa enak. Kalau coba hatinya lagi gak sukacita, gini-gini, wis pokoknya masak sudah beda rasanya. Karena waktu dibuatnya dengan cemberut, waktu dibuatnya mungkin dengan merengut, waktu dibuatnya hatinya dengan tidak penuh sukacita, hasil masakannya juga tidak maksimal. Pekerjaan saudara, kalau saudara lakukan, aduh Pak, pekerjaan saya berat, pekerjaan saya seperti begini. Tetapi kalau saudara lakukan dengan bersukacita seberat apapun, pekerjaan saudara, mungkin saudara bekerja di pabrik, mungkin bekerja dimanapun. Kalau saudara lakukan dengan hati bersukacita, pekerjaan itu menjadi ringan. Pelayanan kita juga gitu. Kalau saudara lakukan pelayanan itu dengan hati yang penuh sukacita. Saya kadang-kadang jujur kalau sekarang masih mending ada jalan tol. Kalau dulu kalau antara mau pergi ke Pandaan itu pergumulan. Saya ingat kalau 10 tahun yang lalu saya bisa satu hari itu bisa 2 kali. Biasanya pagi saya sepeda motoran, kunjungan dulu. Nanti setelah jam 12, jam 1 sorenya kan ada ibadah lagi. Saya masih bisa pulang, istirahat di rumah. Kayak seperti Pandaan Karanglo itu kayak biasa seperti itu. Nanti setelah itu sorenya lagi 4:30 atau jam 5 berangkat lagi. Jadi pulang dari sana jam 1, istirahat sebentar, nanti bisa satu hari bisa 2 kali. Ya. Atau kalau malam masih pulang malam jam 10 dari sini, besok paginya lagi ada ibadah sih nggak apa-apa. Tapi sejak beberapa waktu kemudian antara Malang dan Pandaan itu macet. Penuh pergumulan. Mana ini sambil mengeluh-ngeluh, kalau macet itu sambil kayak ngomel-ngomel ini. Waduh, gimana ini basah roh gitu ya. Itu pengalaman kayak. Ya. Itu seperti gini-gini itu. Tapi saya pikir-pikir ya, kalau saya terus-menerus seperti gini, maka perjalanan itu menjadi perjalanan yang sangat melelahkan. Pada akhirnya saya nikmati saja, entah macet, entah apapun, ternyata juga pada akhirnya nyampe juga. Saudara, saya pernah dari Karanglo Malang itu 3,5 jam. Saudara, dari 3,5 jam, kalau dulu itu 3,5 jam, 2 jam itu paling cepat itu. Jadi kalau pergumulan saudara, tapi kalau saya kemudian sekarang masih mending ada tol, tinggal mikir tolnya saja gitu ya. Tinggal mikir tolnya saja. Tetapi itulah memang benar saudara-saudara. Orang yang bersukacita bisa menjadikan pekerjaan atau pelayanan berat pun menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir adalah orang yang bersukacita itu membuat daya tahan tubuhnya menjadi kuat. Mari coba kita akan membuka di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Kalau sudah ada yang ketemu, mari kita akan baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. 3, 2, 1. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Hati yang gembira adalah obat, bukan hanya obat biasa, tapi obat yang manjur. Ada terjemahan lain, obat yang berkhasiat. Terjemahan yang lain lagi, obat yang berkuasa. Tetapi semangat, kehilangan sukacita adalah mengeringkan tulang. Menurut dunia medis, sumsum tubuh manusia itu ada dalam tulang. Bila tulang kering, tidak dapat menghasilkan sel-sel darah. Sel darah putih dihasilkan sumsum tulang belakang. Bila tulang belakang itu tidak berfungsi atau kering, maka tidak menghasilkan sel darah putih. Padahal sumsum tulang belakang itu berfungsi apa? Untuk melindungi tubuh dari benda asing atau penyakit yang berbahaya seperti kanker darah, leukemia. Jadi memang benar, kalau saudara ingin punya daya tahan tubuh, firman Tuhan katakan, kenapa kok firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa? Artinya tidak dibatasi oleh keadaan, karena itu akan membuat kesehatan saudara semakin bertumbuh. Saudara akan tetap sehat selalu. Saudara mungkin hari ini mengalami kelemahan tubuh, tetapi firman Tuhan katakan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita adalah obat yang manjur, saudara. Dan firman Tuhan katakan ketika kita bersukacita senantiasa, sebenarnya poin yang paling penting adalah ketika saudara bersukacita, saudara sedang melakukan perintah Tuhan. Amin. Saudara melakukan perintah Tuhan. Saudara melakukan kehendak Tuhan. Jadi selain saudara bersukacita itu selain berguna bagi masa depan saudara, tubuh saudara, bagi pikiran saudara, psikologi saudara, tetapi bersukacita itu adalah juga saudara melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itulah gaya hidup, salah satu gaya hidup kerajaan surga. Bersukacita, bersukacita. Saudara, saya menutupnya dengan satu kisah. Ada satu komedian atau bintang film dunia yang cukup terkenal, ya artis Hollywood. Namanya Robin Williams. Robin Williams itu kalau ada film yang cukup terkenal, dia menyamar jadi kayak mama-mama gitu loh. Itu cukup terkenal. Dia juga seorang lawak atau komedian. Dia menghibur banyak orang, saudara. Dan filmnya juga kebanyakan film komedi. Juga sangat terkenal, disukai. Tetapi pada tanggal 11 Agustus 2014 dia bunuh diri. Ketika kemudian ditelusuri kenapa dia? Karena dia merasa sudah tidak lucu lagi. Jadi dia mengalami depresi. Ketika dia mengalami depresi, itu kesehatan tubuhnya itu semakin menurun. Memang benar. Kalau saudara tidak penuh sukacita, maka seperti tubuh saudara juga akan mengalami kelemahan, daya tahan tubuh saudara akan mengalami penurunan. Dan pada akhirnya Robin Williams itu memang akhirnya kena beberapa sakit penyakit. Tetapi ketika dia diselidiki, yang paling dia membuat dia bunuh diri bukan hanya penyakitnya, tapi dia merasa tidak lucu lagi. Dia kehilangan untuk bisa bersukacita. Saudara, sukacita dari dunia itu memang terbatas. Tapi kalau saudara ingin bersukacita, bersukacitalah dalam Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Maka sukacita daripada Tuhan itu menjadi kekuatan saudara. Sukacita daripada Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Dan Nehemia benar mengatakan, sukacita itu adalah kekuatan kita. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Dan pada waktu kita bersukacita, kita sedang melakukan perintah Tuhan. Dan pada waktu kita bersukacita, kita sedang membanggakan Tuhan. Kenapa? Orang akan melihat orang yang wajahnya berseri-seri, pasti itu orang Kristen. Pasti itu muridnya Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, keluarga-keluarga yang penuh dengan sukacita, berarti ada Yesus di dalam hidupnya. Dan itulah yang harus menjadi kerinduan dari hidup saya dan saudara. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati. Mari kita tunduk kepala, mari kita pada saat ini merenungkan pada saat ini. Mari kita akan menyadari bahwasanya sukacita atau kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Bukan karena saudara mendapatkan segala sesuatunya maka saudara bersukacita. Tidak.
Tapi sukacita itu walaupun kita tidak memiliki segala sesuatunya, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Bersukacita adalah kehendak Tuhan. Bersukacita adalah perintah Tuhan. Dan bersukacita itu akan membuat daya tahan tubuh kita semakin meningkat. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, kiranya Kau beri roh-Mu. Dan sukacita itu adalah merupakan salah satu dari 9 buah roh. Orang yang bersukacita berarti Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidupnya. Kalau saudara pada saat itu bergumul dengan sukacita, saya tidak bisa bersukacita, saudara minta Roh Kudus itu bekerja di dalam diri saudara. Hanya Roh Kudus, karena sukacita adalah salah satu dari buah roh, maka saudara harus benar-benar hidup mengandalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Tetapi yang lebih penting adalah pada saat ini saudara sudah diberi oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Keselamatan, kasih Tuhan, hari depan yang penuh harapan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara. Oleh karena itulah kita harus bersukacita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari saya undang pada saat ini untuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia. Ingat, percayalah, kita punya Allah yang setia. Amin. Apa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Bersukacita senantiasa. Kami yakin dan percaya apapun keadaan kami pada saat ini, tidak ada yang dapat menghalangi untuk kami tetap bersukacita. Karena itulah yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami pada saat ini. Mari Tuhan terus akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus yang akan meneguhkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati dan hidup kami. Dan kami percayakan seluruhnya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan setiap kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Si Tuhan, silakan duduk.
Mari pada saat ini kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Nanti yang akan menjalankan persembahan, kita akan menjalankan persembahan. Nanti akan pujian aku diberkati ya, yang sekarang. Buang hadap sana. Enggak, buang berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyertai ibadah kami sehingga kami boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersukacita Bapa. Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik di sepanjang kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami, memelihara kami, bahkan memberkati kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik lewat penyembahan kami. Mungkin Tuhan apa yang akan kami berikan Tuhan tidak sebesar yang Kau berikan. Tetapi Tuhan tahu bahwa kami mau memberikannya dengan sukacita di hati. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang akan kami persembahkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan juga supaya Tuhan penyembahan ini Tuhan boleh Tuhan berguna di pelayanan di gereja kami ya Bapa. Engkau berkati Bapa, hamba-Mu yang sempat memberi maupun yang belum sempat memberi. Sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami sambut persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan. Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin bisa memberikan persembahan, bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini ya. Oke. Jam-jam ibadah ada pengumuman-pengumuman. Nanti akan ditayangkan juga pengumuman hari Selasa ya. Ada doa syafaat di ruko ini bagi Bapak Ibu yang tidak tidak bisa ikut doa di sini, nanti ada live streamingnya ya, jam 18.30. Kemudian hari Kamis ada ibadah kaum wanita tapi melalui WhatsApp. Ibadah Rabu ada kaum pria ya. Oh langsung Kamis juga kaum pria mengadakan kunjungan ke Gereja Sapi Kerep. Kumpul di ruko jam 7 pagi. Oh, on time ya, tidak karet ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda jam 6 di tempat ini secara online ya. Dan kemudian hari Minggu besok ada ibadah online jam 6 dan ibadah sekolah Minggu jam 8, ibadah new normal jam 9. Biasanya new normal juga ada live streamingnya. Nah, itu saja pengumumannya. Dan hari Minggu juga jam 11 ada ibadah generasi anak panah jam 11 di ruko di tempat ini. Tuhan memberkati dan saya yakin Tuhan terus akan memberkati dan menyertai hidup saya dan saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada saat ini. Kiranya sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menyertai aku
petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan mengurapi para pemimpin bangsa kami. Tuhan akan memberikan keamanan. Tuhan terus akan juga menjaga TNI Polri dalam menjalankan Tuhan menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Pasuruan dan Pandaan di mana kami berada. Tuhan memberkati Taman Dayu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu GSC Abed Elohim. Baik mereka yang ibadah di rumah-rumah juga Tuhan yang akan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan keperluan mereka. Yang mereka mengalami pergumulan Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Dan kuatkan iman percaya mereka. Dan kami serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tuhan memberkati pendidikan kami dan anak-anak kami. Tuhan memberkati keluar masuk kami dan masa depan kami. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.